Shalom. Saya adalah pendeta Yun Du-hee yang baru saja diperkenalkan. Di kesempatan ini, sejenak saya akan memperkenalkan buku seri Sejarah Penebusan. Mengenai masa depan umat manusia, Tuhan bernubuat seperti ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saya pikir penggenapan nubuat tersebut sedang menjadi lebih nyata lagi lewat buku seri Sejarah Penebusan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang penulisan buku ini. Ketika Pendeta Abraham Park, sang penulis, memulai penggembalanya di suatu kampung, seorang pemuda bertanya kepada beliau begini, "Pendeta katakan, darah Yesus yang 2000 tahun lalu menyelamatkan kita hari ini. Tetapi apakah darah Yesus yang dicucurkannya di Bukit Golgota masih ada sampai sekarang? Hari ini tidak setetes pun yang tersisa, tidak ada sedikit pun bekasnya sama sekali. Tetapi maka bagaimana bisa dikatakan bahwa darah tersebut menyelamatkan aku dan seluruh umat manusia? Memangnya ada apa di dalam darah?" Pendeta Abraham Park menjawab, "Di dalam darah ada hidup," dan menyuruh pemuda itu untuk percaya saja. Tetapi pemuda itu tidak puas dengan jawaban itu dan ia pergi begitu saja karena tidak bisa percaya. Jadi Pendeta Park, hati nuraninya tertusuk, sehingga ia berketetapan hati untuk berdoa demi menerima jawaban tentang darah kayu salib. Dan beliau naik ke suatu gunung yang tinggi di Korea Selatan untuk menyendiri dan berdoa dengan mempertaruhkan nyawanya selama 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari demi mendapatkan jawaban doa dari Allah. Lalu 50 tahun kemudian, tahun ke-50 penggembalaan beliau, jilid pertama seri Sejarah Penebusan diterbitkan setelah beliau mengalami suatu pengalaman ajaib, yaitu dengan pencerahan Roh Kudus yang kuat, Alkitab terbentangkan seperti sebuah panorama. Setiap buku seri Sejarah Penebusan terdapat ungkapan pertama di sepanjang sejarah dunia, peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia. Dalam bahasa Korea telah diterbitkan sampai dengan jilid 9 dan penulis telah menyusun jilid sampai dengan naskah draft sampai dengan jilid 12. Jadi sebenarnya bisa sampai 30 buku. Nah, sekarang saya akan menjabarkan singkat isi buku-buku ini. Pertama, jilid pertama, silsilah di Kitab Kejadian. Saudara, di Alkitab, satu bagian yang dirasa paling menjenuhkan, mungkin itu apa? Ya, mungkin itu adalah silsilah. Saat membaca Alkitab, ketika sampai di bagian silsilah, banyak orang melewatinya begitu saja atau membaca sekilas saja. Mengapa demikian? Karena silsilah hanya berisikan deretan nama saja. Tetapi saudara, suatu hal yang luar biasa, sang penulis malah menemukan silsilah sebagai uran nadi tambang emas yang membawa kita kepada harta karun Alkitab yang berlimpah. Atau dengan kata lain, ikon dari sejarah penebusan adalah Kitab Kejadian. Dan ikon dari Kitab Kejadian adalah silsilah di Kitab Kejadian. Misalnya, ketika disebut nama Kartini, Ibu Kartini, langsung terlintas di kepala kita sepanjang hidupnya yang telah ia tempuh, yaitu kapan ia dilahirkan, apa yang lakukan, ia hidup sampai kapan.
Dikatakan, inilah daftar keturunan di Kejadian pasal 5 ayat 1. Daftar keturunan ayat tersebut naskah aslinya Sefer Toledot, yang artinya buku silsilah. Jadi penulis menerangkan bahwa silsilah Adam di Kejadian pasal 5 itu adalah benar-benar buku silsilah. Jadi kata daftar keturunan bukanlah semata deretan nama-nama saja, melainkan itu merupakan sebuah buku yang di dalamnya terdapat banyak isinya. Maka jilid pertama silsilah di kitab Kejadian, penulis menerangkan dengan teliti tahun-tahun dan kehidupan 20 tokoh dari Adam sampai dengan Abraham. Ajaibnya saudara, tiap-tiap tokoh tersebut menggambarkan Yesus Kristus Mesias. Dan lewat tahun-tahun dan kehidupan tokoh-tokoh tersebut, kita bisa menemukan jejak pewarisan iman mula-mula ada di dalamnya. Jejak pewarisan iman mula-mula. Jadi dari banyak hal yang disingkapkan lewat buku ini, saya akan ambil contoh Adam. Saudara, siapakah keturunan Adam yang masih hidup di masa yang sama? Siapakah keturunan Adam yang masih bertemu dengan Adam sebelum Adam mati? Itu adalah Lamek, generasi ke-9 keturunan Adam. Jadi ketika tahun-tahun kehidupan tokoh-tokoh tersebut dihitung, faktanya Adam hidup di masa yang sama dengan Lamek selama 56 tahun. Ini adalah penyusunan pertama di sepanjang sejarah dunia secara sistematis. Lalu lewat silsilah di Kejadian pasal 11, kita bisa temukan bahwa Nuh dan Abraham, generasi ke-10 keturunan Nuh, hidup di semasa selama 58 tahun. Dan di bagian akhir dari buku silsilah di kitab Kejadian dijelaskan asal usul Abraham. Lalu kita lihat jilid kedua, pertemuan yang terlupakan. Pertemuan yang terlupakan. Saudara, semenjak Adam, umat manusia yang jatuh dalam dosa hidup dengan melupakan banyak hal. Manusia lupa akan firman Allah, berkat yang ada di dalam perjanjian Allah, kasih agape, kenangan-kenangan kasih karunia. Nah, penyebab utamanya adalah karena manusia telah lupa akan pertemuan dengan Allah. Tema buku kedua adalah perjanjian suluh dan proses penggenapannya. Dan ini akan membantu kita untuk memulihkan kembali pertemuan kita dengan Allah. Saudara-saudara, dari banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Allah paling banyak membuat perjanjian dengan Abraham. Dan di antara perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, perjanjian suluh yang dicatat di Kejadian pasal 15 adalah yang paling penting. Karena perjanjian suluh adalah perjanjian yang esensial, yang memadatkan rahasia penebusan. Maka mulai dari Kejadian pasal 15, lalu kitab Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan sampai dengan kitab Yosua, semua isi kitab-kitab tersebut berjalan beriringan dengan proses penggenapan perjanjian suluh. Maka penulis menyatakan bahwa perjanjian suluh adalah miniatur dari sejarah penebusan dari Adam sampai ke akhir zaman. Nah, isi utama dari perjanjian suluh adalah keturunan yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Dan buku ini
membahas dengan teliti siapa yang menjadi permulaan dari 4 keturunan tersebut. Dan juga tentang tahun-tahun dan kehidupan dari 4 keturunan itu. Dan perjanjian ini akhirnya digenapi dengan tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Dan pemaparan bahwa Sikem adalah gambaran dari kayu salib dan kebangkitan Yesus pun luar biasa. Dan dalam proses penggenapan perjanjian Sulu ada 40 tahun perjalanan di padang gurun. Yang saudara, yang paling menakjubkannya adalah pencatatan tentang 42 tempat perkemahan umat Israel. Jadi melalui survei langsung ke lokasi beberapa kali dan lewat banyak membaca Alkitab, sang penulis telah menerangkan, membenahi tentang 42 tempat perkemahan di padang gurun yang belum pernah disingkapkan oleh ahli teologi manapun di dunia. Saudara, ini adalah peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia. Khususnya penulis buku ini membuktikan bahwa Ritma perkemahan, tempat perkemahan ke-14 dan Kadesh, tempat perkemahan yang ke-32 adalah tempat yang sama. Yaitu di Ritma umat Israel mengeluh kepada Tuhan dan tidak percaya. Mereka mengeluh sehingga mereka harus mengembara di padang gurun. Dan 38 tahun kemudian mereka kembali ke lokasi yang sama, yaitu Kadesh. Jadi sebenarnya itu sama seperti mereka berjalan di tempat. Maka saudara, dalam kehidupan kita pun ketidakpercayaan, ketidaktaatan dan keluhan itu hanya membuang-buang waktu saja. Dalam perjalanan di padang gurun ada peristiwa yang mengejutkan. 3 pemimpin besar mati semuanya. Yaitu Miriam mati 1 tahun sebelum umat Israel masuk ke Kanaan. Harun mati sekitar 8 bulan sebelum masuk ke Kanaan. Musa pun mati sekitar 2 bulan sebelum masuk ke Kanaan. Kita lihat jilid ketiga, 4 dan 5. Pelita perjanjian, pemeliharaan yang misterius dan ajaib, dan janji dari perjanjian kekal. Di bagian awal dari buku ketiga, besarnya alam semesta digambarkan dengan teliti berdasarkan pada fakta-fakta astronomi, yaitu jarak antar bintang-bintang, volumenya, jumlahnya, dan lain-lain. Coba saudara lihat layar. Penulis menyatakan bahwa kasih agape Allah lebih besar dari alam semesta tersebut. Dan dengan kasih agape Allah yang lebih besar, Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan jalan kedatangan Yesus dicatat di Matius pasal 1 dalam bentuk silsilah. Dari Abraham sampai dengan Yesus. Dan silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini merupakan miniatur dari sejarah penebusan yang mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dengan hanya 17 ayat di Matius pasal 1 yang singkat tersebut, penulis telah menyusun buku 3, 4, dan 5 seri sejarah penebusan. Yaitu buku 3, 4, dan 5 merupakan penguraian dari silsilah yang dicatat dengan singkatan padat dalam 17 ayat di Matius 1.
Dan silsilah Yesus di Matius 1 dibagi 3 periode. Dari Abraham sampai ke Daud. Dari Daud sampai ke penawan atau pembuangan Babel. Lalu dari pembuangan Babel sampai Yesus, sampai dengan Yesus. Tapi saudara, hal yang menakjubkan adalah dalam silsilah Yesus ini ada banyak generasi yang dihilangkan. Saudara-saudara, silsilah yang sejauh ini dianggap menjenuhkan akhirnya menarik perhatian dari para ahli-ahli teologi di seluruh dunia. Sehingga banyak ahli teologi tidak sungkan untuk memberikan pujian atas buku-buku ini. Terakhir kita lihat jilid ke-6, Imam Besar yang Kekal. Nah, buku 6 ini menyusun secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia tentang silsilah 77 Imam Besar. Yaitu dari Harun, Imam Besar pertama, sampai dengan Imam Besar terakhir, Phinehas atau Phinehas. Nah, pakaian dan jabatan dari imam besar menggambarkan rupa dan pekerjaan Yesus Kristus. Setelah di kitab Ibrani tentang Yesus yang naik ke surga disebutkan bahwa ia telah masuk ke tempat Maha Kudus. Nah, kita pun haruslah mengikuti Yesus imam besar dan masuk ke dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa masuk mengikuti Yesus? Itu adalah kita meneladani Yesus imam besar kekal yang datang menurut peraturan Melkisedek. Dan hal itu telah diwahyukan lewat pakaian yang dikenakan imam besar. Buku 6 merekonstruksi pakaian imam besar ke dalam gambar yang sempurna lewat bukti-bukti sejarah. Misalnya, buku ini menerangkan pertama di sepanjang sejarah dunia tentang celana lenan, pakaian lenan, gamis, baju efod, serban, giring-giring emas, sabuk pengikat, dan lain-lain. Pakaian imam besar ini menggambarkan kekudusan, keindahan, kemuliaan dari jabatan imam besar dan serta pekerjaan penebusannya. Setiap saat kita mendengar dan membaca pakaian imam yang demikian, bagaimana kita seharusnya merespon? Kita haruslah memahami hati Tuhan yang menginginkan kita menjadi kudus dan indah. Saudara-saudara, pemulihan Taman Eden yang Adam hilangkan itu sama seperti proses memasuki tanah Kanan. Dan itu juga seperti proses Yesus sebagai imam besar masuk ke tempat Maha Kudus. Di tiap-tiap buku seri sejarah penebusan tergantung banyak medali, sekitar 100 berupa ungkapan penyusunan atau peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia secara sistematis. Di tiap-tiap buku seri sejarah penebusan terdapat banyak bagan, diagram-diagram, peta, dan gambar ilustrasi. Seperti bintang-bintang di langit dilukiskan ke dalam satu lembar, sejarah ribuan tahun telah dirangkumkan ke dalam diagram-diagram. Seri sejarah penebusan akan membuat para pembaca kembali kepada Alkitab. Akhir kata, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Suatu hal yang Nu temukan sebelum penghakiman adalah
kasih yang ada di dalam kedua bola mata Tuhan. 3.000 jiwa yang hadir di tempat ini, 6.000 bola mata di tempat ini. Sekarang pun saya melihat bahwa pada tiap-tiap mata saudara sedang terpantulkan rupa Allah yang berlinang air mata demi sejarah penebusan selama 6.000 tahun. Seruan kasih Allah yang Allah serukan di Taman Eden, yang memanggil anaknya setelah kejatuhan Adam. 7 firman yang Yesus sampaikan di kayu salib untuk terakhir kalinya. Juga tentang doa seruan di Gunung Jiri dari Pendeta Abraham Pak yang berdoa dengan mempertaruhkan nyawanya. Saudara, kasih karunia yang terakhir yang ada di mata Tuhan itu, saya menanamkannya, merasakannya di mata saya. Semoga saudara-saudara pun bisa menemukan kasih karunia terakhir yang ada di mata Tuhan itu. Saya sungguh-sungguh mengharapkannya. Sekian, terima kasih.